Banyuwangi merupakan wilayah dalam potensi rawan bencana yang cukup tinggi. Banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Karena letak wilayahnya pada bentang dan radius gunung berapi, volcanic landform, resiko terhadap potensi banjir dan banjir bandang. Volume kiriman air limpasan runoff yang berada di bagian barat kota Banyuwangi diperlukan langkah fokus karena berdekatan dengan wilayah pegunungan Ijen, termasuk banjir bandang yang merusak puluhan rumah di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Hingga DPRD Banyuwangi mendesak perkebunan untuk kembali menanam kakao dan tanaman keras lainnya. Desakan DPRD ini muncul setelah warga Kalibaru yang terdampak banjir dalam rapat dengar pendapat sepakat meminta perkebunan kembali menanam kakao dan tanaman keras lainnya. Senin tanggal 14 November tahun 2022. Di lain itu juga, mereka mendesak alih fungsi tanam dari tanaman keras ke tebu segera dikembalikan, sehingga banjir serupa tak terulang lagi. Selama ini, perkebunan kompak beralih tanam dari kakao dan karet ke tebu. Sehingga, ketika hujan lebat memicu banjir bandang, desakan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Versi warga, sejak perkebunan menanam tebu, banjir sering terjadi. Selain memicu banjir, tanaman tebu diklaim tak memberikan kesejahteraan warga. Justru warga tidak bisa bekerja maksimal di perkebunan milik PT PN 12 tersebut. Sehingga hasil dengar pendapat kami bersama perwakilan masyarakat, 80% sepakat tanaman perkebunan dikembalikan dari tebu ke tanaman keras. Dari jurnalis Citizen Community melaporkan. Ketika ditemui awak media setelah rapat dengar pendapat Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliono dari fraksi Partai Golkar, dalam komentarnya, untuk menyikapi terkait banjir bandang Desa Kalibaru ada beberapa hal yang perlu disikapi dan agar tidak terjadi lagi banjir bandang, khususnya untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Demikian Ruliono mengatakan. Beberapa masukan, ya, 80% menghendaki alih fungsi lahan dikembalikan ke izin semula. Untuk perkebunan swasta, ini teman-teman juga mempunyai kewajiban yang sama dengan kita. Ada 2 perkebunan swasta yang sudah panen nanam tebu yang proses izinnya belum selesai. Ini kan berarti menyalahi aturan undang-undang. Contohnya perkebunan Glamour dan perkebunan Glen Levis. IGD tebu. Ya? Rumah dhisik kok IGG. Nah IGG kan karek ngeterno kono. Sementara ini kalau untuk PTPN 12 pada dasarnya prinsip-prinsip perizinan itu sudah ditandatangani oleh Bupati Anas tahun 2014. Tetapi kan pertanyaannya kan begini. Tadi banyak menyatakan kepala desa saya tanda tangan hanya sekian. Kok sekarang menjadi sekian? Kan gitu kan? Masukan tadi semua yang kita mintain pendapat 80% menghendaki 15% tadi hitungnya saya. Enggak, tapi salah nulisnya saya. 15% itu meminta dikaji ulang. 5% tidak jelas. Ya, tidak jelas yang 5%. Ini saya tegaskan di sini. Terus langkah dewan selanjutnya seperti apa, Pak? Dari pendapat tadi 80% ya, belum masyarakat ini loh. Kalau masyarakat lebih 100% supaya alih fungsi ini dikembalikan semula. Karena saya sudah turun lapangan. Tadi Pak Kiai juga ngomong seperti itu. Tetapi kita akan melihat tadi pendapat tadi. Ya. Langkah dewan pertama saya akan menyusun resume ini untuk dijadikan rekomendasi. Kenapa saya susun perlu waktu? Karena memang pendapat tadi kan banyak yang berbeda. Selanjutnya ada 4 pimpinan, ya. Ada 4 pimpinan. Nanti saya bikinkan draft kira-kira gini. Kalau setuju kan tanda tangan semua. Nanti dikirim ke direksi perkebunan atau seperti apa? Ya ke Pemkab juga untuk mengambil langkah-langkah. Ya. Untuk mengambil langkah-langkah, apalagi sudah 80% menyatakan seperti itu bahwa bencana ini 80% diakibatkan ada alih